Contohnya di sini pada tanggal 1 Januari 2019, PT Pro membeli paten dengan harga asuransi terdapat pasar aktif paten sebesar 200 juta. Masa manfaatnya 5 tahun dan PT Pro memilih menggunakan modal revaluasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, diketahui bahwa nilai wajar paten tersebut sebesar 140 juta dan masa manfaatnya tidak berubah. Buat jurnal umum dengan menggunakan metode gross up dan metode netting. Nah, yang pertama kita harus menghitung dulu nih. Di sini tadi karena harga perolehannya 200 juta dan masa manfaatnya 5 tahun, maka kita harus menghitung dulu amortisasi per tahunnya berapa. Tinggal dibagi, cost dibagi dengan masa manfaatnya, dapatlah 40 juta. Lalu yang selanjutnya di sini kan masa penggunaan paten sudah berlangsung 2 tahun. Dari mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai sampai Desember 2020. Itu kan sudah 2 tahun ya. Maka di sini kita harus menghitung nilai tercatat atau nilai bersih dari si paten tersebut. Karena sudah digunakan 2 tahun, maka nilai paten yang tadinya 200 juta itu sudah dikurangi dengan harga akumulasi amortisasinya senilai 80 juta. Kenapa dikuranginya 80 juta? Karena di sini amortisasi per tahunnya itu kan 40 juta dikali 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena masa penggunaan paten tersebut sudah berlangsung 2 tahun dari mulai awal 2014 sampai akhir 2015, sehingga di sini nilai tercatat bersih di laporan posisi keuangannya untuk paten senilai 120 juta. Lalu kita ingin mengubah menjadi revaluasi, sehingga di sini karena nilai revaluasinya memiliki nilai 140 juta, maka kita harus menghitung selisih dari evaluasi dengan tercatatnya. Kenapa harus dihitung selisih? Karena ketika kita melaporkan adanya nilai tercatat bersih dari paten itu 120 juta, terus mau kita ubah menggunakan nilai pasar, kita kan memiliki asetnya itu 120, tapi di pasaran si paten tersebut nilainya bukan 120 namun 140 juta. Otomatis nilai yang akan kita akui atas paten kan nantinya akan berubah menjadi 140. Nah, maka dari itu, karena ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat, maka kita harus melihat ada surplus atau ada kerugian. Karena di sini harga wajarnya lebih besar dibandingkan nilai tercatatnya, maka ada surplus. Kenapa surplus? Karena ketika kita memiliki barang harganya 100, lalu di pasaran harganya menjadi 200, otomatis kita akan mengakui harga yang 200. Berarti kan kita nilai barang yang kita akui itu lebih besar. Karena lebih besar, maka kita akui sebagai keuntungan atau surplus dari revaluasi. Lalu selanjutnya di sini ada nilai paten baru. Berapa sih nilai paten yang akan kita peroleh? Karena di sini si paten tersebut sudah mengalami penyusutan, maka kita harus mengakui berapa nilai wajar kotor dari si paten tersebut. Kalau tadi kan nilai wajarnya tanpa mempertimbangkan si akumulasi amortisasinya itu nilainya 140. Kalau sekarang itu dengan mempertimbangkan adanya amortisasi, sehingga di sini ternyata nilai wajarnya itu untuk paten yang harganya 120 itu nilainya 350 juta dengan mengkalikan antara harga wajar si paten yang baru yaitu 140 juta dikali dengan sudah berapa tahun si paten tersebut digunakan. Karena di sini dari 5 tahun sudah digunakan 2 tahun, maka perbandingannya dengan membagi 5/2. 2-nya itu dari manfaat dari si paten tersebut sudah digunakan, dan 5-nya itu dari estimasi masa manfaat si patennya. Lalu kita bandingkan dengan harga perolehannya. Harga perolehannya 200 juta sehingga si nilai paten yang barunya itu 150 juta. Maka jika menggunakan metode gross up itu jumlah paten yang kita akui itu meskipun nilai revaluasi nilai wajarnya itu 140 juta, tapi karena sudah mempertimbangkan dalam akumulasi akumulasi amortisasi, sehingga paten yang diakuinya itu memiliki nilai 150 juta dari perhitungan yang ini. Lalu di kreditnya karena di kreditnya dan ada akumulasi amortisasi nilainya 130 juta
ada surplus evaluasi karena tadi ya, karena si hasil dari perubahan metode ke revaluasi itu ada surplus 20 juta, maka surplus diakui di kredit karena menambah pendapatan nilainya 20 juta, dan sisanya itu diakui sebagai akumulasi amortisasi 130 juta. Nah, ini akumulasi amortisasinya itu tidak mengacu ke perhitungan yang awal, namun menggunakan estimasi yang ini. Jika kita menggunakan metode netting, itu kita akan mengakui si amortisasi dari patennya tersebut. Karena sudah digunakan 2 tahun, maka di debitnya akumulasi amortisasi, di kreditnya menjadi paten. Ini 80 juta. Kenapa akumulasinya di debit? Karena di sini kan dihilangkan kalau menggunakan evaluasi yang 80 juta itu kan hasil akumulasi berdasarkan cost model, sedangkan kita akan berubah menjadi evaluasi model. Lalu di sini di yang kedua kita akan mengakui adanya si surplus, karena surplus itu menambah nilai si asetnya, maka di debitnya paten, di kreditnya ada surplus evaluasi senilai 20 juta. Lalu yang ketiga tentang penurunan nilai, sama halnya dengan yang tadi bahwa sama halnya dengan aset tetap, bahwa si aset tidak berwujud itu mengalami penurunan nilai. Nah, si aset tidak berwujud itu ada indikasi penurunan nilai jika jika si aset tidak berwujud mengalami indikasi adanya penurunan nilai, maka entitas harus mengestimasi besaran jumlah terpulihkannya. Nah, yang dimaksud dengan jumlah terpulihkan itu apa? Atau bagaimana caranya kita bisa menghitung jumlah terpulihkan? Bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan fair value less to sales, di mana nilai wajar yang dari aset tersebut dikurangi dengan biaya untuk menjualnya berapa, maka akan diperolehlah nilai bersihnya, nilai terpulihkannya. Lalu yang kedua, nilai pakai aset, di mana nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima pada akhir masa manfaatnya. Nilai pakai aset tersebut kita bisa mengestimasikan berapa kira-kira estimasi nilai yang bisa kita tentukan untuk si aset tersebut sampai habis masa manfaatnya. Di sini contohnya PT Kriyata memiliki aset tidak berwujud berupa paten tanggal 31 Desember, nilai tercatat paten tersebut senilai 150 juta. Setelah melakukan uji penurunan nilai, entitas menemukan bahwa ada jumlah terpulihkan dari paten tersebut ternyata menurun menjadi 130 juta. Nah, di sini karena adanya penurunan nilai, sehingga di sini kita harus melihat berapa penurunan nilainya. Tadinya itu nilai patennya itu 150 juta, karena jumlah terpulihkan dari penurunan nilainya itu jumlah terpulihkannya 130 juta, otomatis ada penurunan nilai sebesar 20 juta. Nah, yang 20 jutanya diakui sebagai kerugian penurunan nilai yang akan dilaporkan di laporan laba rugi, dan kreditnya mengurangi jumlah paten senilai 20 juta. Lalu yang keempat, penghentian dan pelepasan. Nah, si aset tidak berwujud juga bisa kita hentikan pengakuannya ketika kita lepas. Nah, ada beberapa kondisi. Yang pertama dalam proses pelepasan, contohnya aset tersebut dijual atau mau dipindah tangankan, itu masuk ke dalam proses pelepasan. Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi masa manfaat. Jadi kan kalau sepertinya masa manfaatnya 10 tahun dan sudah berlangsung di tahun ke-10, maka di tahun selanjutnya si aset tersebut harus dihilangkan, otomatis harus dilepaskan, dan pengakuannya pun harus dihentikan. Yang kedua, dari ketika si perusahaan mau melepaskan aset tersebut dan aset tersebut masih memiliki nilai, maka si perusahaan bisa menjual atau mengalihkan si aset tersebut. Nah, jika sepertinya pada saat proses pelepasan tersebut ada selisih yang menimbulkan keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugiannya itu akan dilaporkan di laporan laba rugi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Ini salah satu contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh penyajian aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Saya ambil PT Wika tahun 2017, namun tidak bisa di-screen semua karena terlalu panjang. Maka di sini di aset tidak lancarnya, karena aset tidak berwujud masuk ke aset tidak lancar. Karena aset tidak berwujud biasanya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka masuk ke non current aset.
atau aset tidak lancar. Di sini ada dua yang saya soroti, itu goodwill dan aset tidak berwujud. Ternyata si PT Wika itu memisahkan goodwill dan aset tidak berwujudnya, sehingga di sini goodwill tidak masuk ke kelompok aset tidak berwujud seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini goodwillnya tercatat 4.800.000, kalau aset tidak berwujudnya 139. Dan di sini ada kolom yang angka-angka tengah-tengah ini, itu merupakan kolom subjudul penjelasan dari akun tersebut yang nantinya akan dirinci penjelasannya di catatan atas laporan keuangan. Nah, maka kita bisa melihat rincian 139077296 ini di mana di CALK nomor 24 nantinya itu. Goodwill pun sama, nomor 22. Ini salah satu penyajiannya. Lalu di sini ada beberapa hal yang perlu diungkapkan. Itu yang pertama, apakah terdapat masa manfaat terbatas atau terbatas? Kalau seperti masa manfaatnya terbatas, berapa tahun manfaat tersebut? Lalu yang kedua, metode amortisasi yang digunakannya apa? Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi pada akumulasi amortisasinya berapa pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, yang keempat, unsur-unsur dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kelima, pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, ini salah satu saja yang saya contohkan. Ini ada keterangan yang tadi, jumlah tercatat brutonya, penambahannya berapa, pengurangannya berapa pada awal tahun dan akhir tahun. Lalu di sini ada kebijakan akuntansi terkait dengan aset tak berwujud tersebut dinilai pengukuran itu diukur berdasarkan nilai perolehan awal. Lalu nilai perolehan tersebut jika aset tak berwujud diperoleh dari kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Ini sama seperti yang tadi dijelaskan. Lalu yang selanjutnya, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi jika ada akumulasi amortisasi dan ada akumulasi rugi penurunan nilai. Ini membahas ke cost model. Lalu umur manfaat aset tak berwujud itu dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Ini juga ada pembahasannya. Lalu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas itu tidak diamortisasi. Nah, ini semua yang ada di kebijakan akuntansi di PTWK ini adanya di catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk mengecek hal poin-poin yang harusnya diungkapkan oleh perusahaan terkait dengan aset tidak berwujud, maka kita bisa mengeceknya di CALK. Tinggal di search aja di laporan keuangannya. Nanti kita tinggal menganalisis apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan standar atau belum. Nah, kalau sepertinya sesuai, bagian mana saja yang sesuainya dan kenapa bisa sesuai, buktinya seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, ini ada buktinya bahwa ada pencatatan bruto dikurangi dengan akumulasi di akhir dan awal periode dan adanya kebijakan akuntansi ini.